yang Bogek itu jalan provinsi semua. Ya. Nah, itu hampir 200 miliaran itu memang kita fokuskan di jalan di kota Serang. Kita pengen wajah kota Serang ini benar-benar wajah yang mencerminkan sebuah kota, provinsi. Ibu kota provinsi. Jadi pembangunan ini harus merata sesuai tipologinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Kali ini saya sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Muhammad Nurkholis STHI, Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Banten dan juga Wakil Ketua FKB atau disebut Fraksi Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih, Pak, sudah mau datang ke studio Banten Podcast, Pak. Siap. Untuk undangan kami sudah di ACC sama Bapak nih. sudah mau datang ke studio. Terima kasih, Pak. Siap. Pak, Bapak ini kan sebagai Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, Pak, ya. Iya, betul. Saya ingin tahu nih, Pak, mungkin sahabat Banten Podcast juga belum tahu nih. Sebenarnya Komisi 4 DPRD Provinsi Banten tuh ngebahas tentang apa sih, Pak? Terkait apa sih, Pak? Siap. Jadi Komisi 4 itu lebih fokus kalau kita biasanya itu bilang infrastruktur. Komisi infrastruktur. Tapi sebenarnya kita membawahi 5 dinas. 5 dinas. Apa aja, Pak? 5 dinas. Yang pertama itu Dinas PUPR. Ya. Ya kan, kedua Perkim, ketiga Dinas Perhubungan. Ya. Keempat Dinas ESDM, Energi Sumber Daya Mineral. Kelima itu Dinas Lingkungan Hidup. LH ya. LH. Ada lagi Bapeda. Oh ya. Ada lagi Biro Adpem. Oh. Berarti Bapeda tuh masih masuk ke ini, Pak, ya? Iya, dia Komisi 4, ada Komisi 4 juga, ada komisi lain juga. Bapeda. Nah, Pak, yang ingin saya tahu nih, Bapak ini kan baru 1 periode, Pak, ya? Iya, Satu periode. Bapak kenapa, Pak? Maksudnya lebih tertarik ke politik, kenapa, Pak? Iya, ini kalau itu sejarahnya memang dari kampus. Dari kampus, saya kampus, memang ya. aktif di PMI. Oh, berorganisasi, senang Bapak, ya? Memang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kebetulan di kampus saya di Banten juga, UIN Ciputat. Nah, kalau mungkin teman-teman PMI tahu lah PMI Ciputat tuh kayak apa gitu kan. Nah, sentra gerakan kira-kira gitu. Nah, dari situlah kita pengen pengen setelah berorganisasi itu kan harus ada aktualisasi nih. Mau kemana nih? Akhirnya ya kita terjun di dunia politik. Berarti masih ada sangkut pautnya lah, Pak, ya? Betul. Alhamdulillah di 2019 saya diminta untuk mencalonkan diri dari PKB, dari Dapil Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah sekali mencalonkan alhamdulillah terpilih. Langsung dipercaya oleh apresiasi rakyat, masyarakat nih luar biasa ini. Luar biasa. Nah, Pak, setelah nanti 2024 Bapak kan udah lengser lah ceritanya. Ingin mencalonkan lagi nggak nih, Pak? Kayaknya insya Allah lanjut. Karena tugasnya masih banyak. Masih banyak ya. Masih banyak yang belum selesaikan, Pak, ya? Betul, masih banyak pembangunan yang belum rata. Nah, nih, Pak, terkait pembangunan, Pak, pembangunan infrastruktur di Banten. Melihat pembangunan infrastruktur di Banten sendiri seperti apa, Pak, sejauh ini? Sudah meratakah atau masih nggak balance nih, Pak? Nah, ini harus kita lihat secara menyeluruh nih. Nah, tapi saya pengen menyoroti gini. Pemisahan Banten dari Jawa Barat itu salah satunya karena pembangunan yang tidak merata. Iya, betul. Terutama di daerah selatan Banten, itu Pandeglang, Lebak. Ya tertinggal lah, Yang Pak, tertinggal itu kalau kita lihat potret secara keseluruhan Banten ini dari 8 kota kabupaten itu yang masih dibilang tertinggal Lebak dan Pandeglang. Makanya hari ini kita bersyukur gitu Banten sudah 22 tahun. Tapi harusnya memang hari ini pembangunannya harusnya sudah tuntas. Harusnya. Tapi memang kan ini juga berkaitan dengan pendanaan. Masalah pendanaan ini juga kita tidak bisa menyalahkan karena memang semua itu kan berkaitan dengan
pendanaan. Ya. Gitu. Tapi alhamdulillah hari ini kalau infrastruktur jalan infrastruktur jalan itu kalau untuk jalan provinsi hari ini dari 77 ruas, kita punya 77 ruas, punya 762 kilometer. 762 kilometer. Saya baru tahu tuh, Pak. Ya, nah, itu seprovinsi Banten dari 8 kota kabupaten itu 762 kilometer kita punya jalan provinsi. Itu 98 sudah jalan mantap. Mantap. Misalnya bagus. Nah, mantap itu kriteria mantap ini saya jelaskan nih. Jangan-jangan kan mantap itu jangan gini mantap. Mantap itu kriteria bagus, ya kan? Dan sedang. Itu dibilang mantap. Nah, kalau rusak masih rusak, sedang dan parah itu belum dibilang mantap. Mantap kita itu untuk jalan provinsi sudah 98%. 98%. Nah, tinggal 2% yang insya Allah di 2022 ini akhir ini kita selesaikan. Sekitar 15 kiloan lagi lah. 15 kiloan lagi yang belum terrealisasi ya, Pak? Betul. Jadi setelah 22 tahun kita menjadi provinsi itu, alhamdulillah hari ini jalan mantap sudah 98%. Itu di kota aja, Pak ya? Semua. Jadi kita punya setiap kabupaten kota kita punya ruas jalan provinsi. Nah, ini juga saya perlu jelaskan nih. Kadang-kadang masyarakat kan nyalain terus nih. Iya, betul. Tiap ada jalan rusak itu, wah provinsinya nggak beres, ya kan? Komisi 4-nya nih gimana nih, kok gitu kan? Nah, ada kewenangan nih, masalah kewenangan. Kewenangan itu ada jalan nasional. Nah, ada jalan nasional. Di Provinsi Banten ada nggak? Banyak. Nah, ada jalan provinsi yang tadi saya sebut 77 ruas. Ada jalan kabupaten kota. Nah, kita ini membangun Banten tentunya harus melihat tipologi dari masing-masing daerah. Gitu. Nah, kita fokus di daerah, misalnya kita fokus di daerah mana? Selatan. Selatan Banten itu karena di sana daerah produksi. Kita harus juga memperbagus melancarkan itu agar produksi menjadi naik, ya kan? Agar transportasinya menjadi murah, ya kan? Terus aksesnya menjadi gampang seperti itu. Nah, lain lagi ketika kita di tipologi di utara, Tangerang Raya ya. Tangerang Raya kan daerah jasa ya. Nah, kita harus mempermudah, nggak boleh ada macet. Sementara kemacetan, banjir. Ya kita tahu banjir. Tangerang lah ya. Tangerang banjir setiap tahun Tangerang pasti banjir, terutama kota ya. Kota Tangerang terutama langganan. Kemarin Tangsel juga banjir, sudah mulai banjir. Ini juga kita harus lihat ini dari mana. Nah, memang Tangerang itu dilewati sungai. Sungai yang itu kewenangan nasional sebenarnya. Itu nasional itu. Nah, ini kita yang rada repot kalau harus kita harus koordinasi ke pusat untuk menyelesaikan itu bersama-sama. Saya kira itu. Nah, kalau misalkan itu kewenangan pusat nih, Pak. Lalu posisi pemerintah daerah gimana nih, Pak? Apa cuma ngeliatin aja gitu, Pak? Enggak dong, kita koordinasi, kita minta pusat selalu telepon pusat, selalu koordinasi sama pusat untuk menyelesaikan itu. Gitu, karena itu kewenangan pemerintah pusat gitu. Kecuali kita mengajukan izin ke pusat untuk menangani boleh juga. Tapi kan kita nggak mampu, kita aja untuk daerah aja kekurangan gitu. Nah, kita diminta sama kabupaten kota aja kita batasin gitu kan? Karena memang ketersediaan anggaran seperti itu. Yang memang bermasalahnya di anggaran itu, Pak. Anggaran betul. Nih, Pak. Terus ada sebenarnya Bapak kan sudah satu periode, setidaknya kan udah 4 tahun berjalan atau 3 tahun berjalan. Ada berapa sih, Pak, proyek infrastruktur yang sudah diselesaikan oleh Provinsi Banten, dan proyek seperti apa nih, Pak, untuk ke depan nih, Pak, yang sudah disiapkan? Banten sendiri sudah banyak ya infrastruktur itu, yang baik yang dilakukan PU, baik yang dilakukan Perkim. Kita kalau ambil contoh Perkim udah bangun BIS, Banten International Stadion. Nah, BIS itu kan itu proyeknya Perkim itu, proyeknya Perkim. Bayangkan di masa pandemi Banten masih bisa membuat stadion. Persis kayak Jakarta. Kalau Jakarta JIS, kalau kita BIS, walaupun dirubah namanya sekarang. Dirubah apa gitu. Jadi bukan BIS lagi gitu kan. Nggak boleh katanya, kalau Inggris itu nggak boleh gitu. Nah, terus kita kalau PU kita punya Bogek.
Ya, Bugek. Kita punya Bugek itu kan jadi wajah Banten jadi kelihatan lebih cerah lah. Kalau Bapak kalau ini kita dari Jakarta itu kan langsung kelihatan oh ini ternyata Banten gitu. Sebelumnya kan nggak pernah ada seperti kosong itu. Aja kosong aja kan gitu. Itu wisata-wisata religi kita bangun. Wisata religi di Banten Lama. Dulu wajah Banten Lama kayak apa? Ya, betul. Kotor ya tanah gitu kan. Kalau banjir waduh Masya Allah itu. Sekarang sudah mewah lah. Luarnya payung-payung ala-ala Madinah kan gitu kan. Itu sudah luar biasa gitu. Sekarang peziarah pasti lebih nyaman suka lah, juga, lebih nyaman, lebih suka. Dan itu juga menjadi citra kita, citra baik dari Banten sendiri. Kita punya banyak ya kegiatan, misalnya di Lebak kita punya Negeri di Atas Awan. Nah ini jalan yang insya Allah tahun ini kita selesaikan itu, Jalan Cipanas, Warung Banten itu insya Allah kita akan selesaikan tahun ini. Itu untuk menunjang pariwisata Negeri di Atas Awan. Yang dulu rame kan karena sempat jalannya putus ya kan karena banjir. Gitu kita sekarang udah mulai benahi. Itu insya Allah itu akan menjadi ikon tersendiri untuk Banten gitu kan. Banyak hal sebenarnya yang sudah kita lakukan untuk Banten. Nah, ke depan saya berharap setelah Mantap ini, nah ini untuk masa ke depan ya. Mantap ini jalan tadi ya. Sudah tadi selesai tadi udah jalan udah mantap semua. Nah, pelebaran dan juga harus investor bagaimana masuk di kotanya provinsi ini, kabupaten kota Serang ini. Kalau kita lihat ini kan tampilannya Banten sudah bagus, pas masuk kan masih kayak bukan kota gitu, bukan kayak kota gitu. Hotel masih berapa, masih bisa dihitung jari. Ini kan menjadi PR kita. Bagaimana investor mau masuk ke Banten, apa yang harus kita lakukan? Itu infrastruktur harus kita, setelah jalannya mantap, kita perluas, kita naikkan jalannya itu. Kita naikkan jalan itu, kita perbaiki, fasilitas yang lain kita perbaiki, nggak ada banjir lagi di Serang gitu. Kemarin tuh kan kita ada banjir yang luar biasa itu. Itu beberapa bulan yang lalu beberapa bulan yang lalu tuh wah luar biasa itu, padahal nggak pernah terjadi gitu. Padahal kita sudah punya setu tuh. Sudah punya apa? Sindang Hela ya. Bendungan ya. Bendungan Sindang Hela. Sindang Hela itu kan fungsinya salah satunya adalah untuk menahan banjir itu. Tapi ternyata pas Sindang Hela jadi, pas banjir itu terjadi. Ini juga menjadi PR bagi kita. Artinya harus ada pengerukan sungai ya kan, yang harus kita segera lakukan. Kita sudah koordinasi juga sama badan ini ya, badan sungai ya kan, gitu. Seperti itu. Berarti udah banyak persiapan ya Pak ya, setelah mungkin Bapak nanti kalau mencalonkan lagi tuh harus segera diselesaikan mungkin Pak ya. Betul. Ini harus berlanjutan. Ini harus keterlanjutan karena kita kalau lihat Serang sendiri sebagai ibu kota Banten masih tertinggal dengan Tangerang Raya. Gitu. Padahal ibu kotanya Provinsi Banten Serang betul, ini kan. Harusnya kan Serang itu jauh lebih hebat harusnya dari Tangsel, jauh lebih hebat dari kota Tangerang, harus jauh lebih hebat dari Kabupaten Tangerang. Apa karena Tangerang ini dekat sama ibu kota mungkin Pak? Itu salah satu faktor mungkin Pak ya. Itu kita nggak bisa pungkiri, tapi ya jangan itu menjadi penyebab ya kita kalah nggak apa-apa, jangan kayak gitu. Itu kan gimana kalau kita kalah dengan kota lain gitu, misalnya kan bagaimana kalau Tangerang Raya itu bisa maju, kita harusnya kota Serang harus lebih maju ya Pak. Sepakat itu Pak. Semoga Bapak nanti kepilih lagi lah Pak ya. Amin. Biar ini segera diselesaikan nih Pak. Amin. Harus bersama-sama. Iya. Nah Pak, kalau terkait infrastruktur nih Pak kan, itu kan masalah sampah Pak, TPSA. Seperti apa sih Pak perkembangannya saat ini? Karena kan ini kan sampah ini kan maksudnya skala nasional Pak. Bahkan ini menjadi permasalahan yang serius di Provinsi Banten ya Pak. Betul. Ini ada nggak Pak perkembangan untuk pembangunan apa gitu Pak untuk pembuangan sampah? Karena saya pribadi nih Pak, kalau saya pulang, saya rumah di Keramat. Kalau pulang Keramat itu kalau udah maghrib sampai isya itu yang dari sampah Tangerang pembuangannya ke Cilowong itu Pak, itu kan bau banget Pak. Betul. Itu ada nggak sih Pak solusinya Pak untuk
pembangunan TPSA ini, Pak? Kalau nggak salah 2021 itu kita sudah menganggarkan untuk kajian PTSA ini. Ya, perbuangan tempat sampah akhir nih. Nah, cuma memang masalah ini kita harus betul-betul hati-hati. Karena memang ini kan masalah yang sangat dibutuhkan, tapi juga sering ditolak oleh masyarakat. Ya kan? Terutama masyarakat yang akan ditempatin untuk daerah pembuangan ini. Ini kan menjadi PR kembali gitu. Nah, kita berharap sih di 2000 sebenarnya harusnya dimasukkan di 2021 2022, tapi pandemi kita belum bisa menyelesaikan itu. Nah, 2023 belum kelihatan juga ini, belum kelihatan kita fokus di sana. Tapi insya Allah kita akan coba nanti bawa tentang sampah ini. Memang harus segera dianggarkan. Kalau memang kajiannya sudah selesai, clear, kita harus segera bangun, gitu. Karena memang kebutuhannya sudah luar biasa. Terutama Tangerang ya, Tangerang Raya juga sudah luar biasa kebutuhannya. Tangsel tahu sendiri kemarin itu bermasalah, tempat pembuangannya bermasalah, longsor ya kan. Nah, itu kan juga menjadi PR bagi kita untuk segera mempercepat ini. Tapi kalau untuk tempat sendiri udah dapat belum, Pak? Sudah ada sebenarnya. Sudah Cuma ada. Izin dari masyarakat itu mungkin yang sulit masih, ya, Pak, ya? masih susah. Kita masih coba lobby, masih kita coba usaha itu lewat kajian itu. Mudah-mudahan itu cepat selesai sehingga kita bisa segera mengeksekusi untuk menganggarkannya. Karena ya kalau kita lihat ini kan sampah ini masalah serius. Oh iya, betul. Serius, karena itu kan sampah itu menjadi masalah yang memang sering menimbulkan masalah. Salah satunya bahkan bukan di Banten aja sih sebenarnya, Pak, ya. Di semua daerah gitu, di semua daerah gitu sampah menjadi Bantar Gebang itu Jakarta kalau nggak punya Bantar Gebang udah tenggelam sama sampah ya kan. Tapi itu juga bermasalah loh di Bantar Gebang, masih bermasalah gitu. Maksudnya sama masyarakat ya kan. Walaupun masyarakat akhirnya dapat kompensasi kompensasi dari DKI itu. Kalau nggak salah itu lumayan nggak gede juga, 4, berapa miliar gitu kan untuk berapa kakak yang terdampak dari sampah itu sendiri. Nah, kalau untuk Pemprov Banten sendiri, Pak, apakah akan mengikuti jejak Jakarta, Pak, dengan memberikan kompensasi kalau misalkan warganya nggak mau ada tentunya itu nanti jadi solusi, salah satu solusi agar masyarakat mau juga daerahnya dijadikan tempat pembuangan sampah. Ini kan yang terdampak ini biasanya, Mas. Iya, betul. Yang terdampak itu kan macam-macam ya, yang dilewatin. Truk itu kan juga kadang-kadang menjadi permasalahan, menjadi permasalahan. Nah, itu kita betul-betul harus hati-hati sebelum memang membangun itu. Harus clear dulu lah, perizinan clear, masyarakatnya clear, baru insya Allah kita action lah untuk ini. Karena emang kalau misalkan sampah ini terkait sama lingkungan hidup juga ya, Pak. Kita karena perizinan segala macam itu betul. Ya. Nah, Pak, selanjutnya nih, apakah pembangunan infrastruktur ini sangat penting, Pak, bagi daerah, Pak? Bagi perkembangan daerah penting banget nggak, Pak? Sangat. Yang tadi saya bilang, kalau infrastruktur rumah jalan aja susah, Pak. Ya secara ekonomi akan susah. Gitu. Bayangin, satu daerah ketika jalannya masih susah, masih rusak, ya kan, masih belum dirawat, ya kan, maka akan menghambat perekonomian, ya kan. Tapi secara otomatis ketika jalannya sudah bagus, aksesnya sudah mudah, maka transportasi, akomodasinya akan murah, ya kan. Ini kan yang membedakan kita di Jawa sama luar Jawa, terutama Papua. Papua tuh kenapa mahal? Misalnya semen kenapa bisa berapa? Karena memang nggak ada akses jalan, ya kan? Karena nggak ada akses jalan. Kalau kita ini paling yang akses jalan yang susah kan masih tinggal daerah Pandeglang, ya kan, sama sebagian Lebak. Lebak alhamdulillah hari ini ada tol yang nyampe Rangkas, ya kan. Itu juga sudah efeknya luar biasa. Apalagi kalau itu nanti dari Rangkas nyampe ke mana? Tanjung Lesung ya. Ujung Kulon itu mana? Bayah? Ekonomi khusus itu, kan. Itu luar biasa nanti. Ya kan, itu akan menjadi terobosan nanti secara ekonomi, akan pendongkrak ekonomi, akan semakin masif dan efektif tentunya, maksimal lah nanti. Pak, sebenarnya
kalau misalkan pembangunan kurang Pak, dampaknya nih Pak, dampaknya selain tadi biaya mahal Pak, biaya transportasi mahal segala macam, dampaknya terjadi jikalau daerah itu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tuh seperti apa Pak dampaknya Pak bagi masyarakat sendiri Pak? Iya. Kalau ini aja Pak, ini bukti ya bahwa kalau kita reses di masyarakat, ini bukti nih kalau kita reses aja itu pasti yang diusulkan pasti jalan. Pasti jalan. Pasti jalan. Ini kenapa? Karena memang masyarakat itu ya jalan ini menjadi infrastruktur jalan ini menjadi pemicu atau karena ini layanan dasar ya. Jalan kan layanan dasar nih, infrastruktur layanan dasar itu menjadi pemicu ekonomi akan bangkit. Gitu. Makanya Jokowi hari ini itu kan infrastruktur digenjot. Infrastruktur tol luar biasa gitu kan, sudah semakin mungkin presiden terpanjang tolnya dalam sejarah Jokowi. Itu pakai itu tadi teori bahwa ketika transportasinya mudah. Maka akan membangkitkan ekonomi. Karena tadi itemnya transportasi akomodasi rendah ya kan, produksi menjadi tinggi ya kan, terus ya secara akses menjadi mudah dan cepat. Nah ini kan penting untuk ekonomi, luar biasa, kemajuan ekonomi. Nah Pak, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kendala dan permasalahan Pak yang dirasakan oleh pemerintah khususnya dalam mengembangkan kondisi infrastruktur di daerah nih Pak? Apa sih Pak yang dikendala Pak sebenarnya Pak? Selain anggaran ya? Nah, hampir semua daerah masalah anggaran. Masalah anggaran gitu. Makanya kita ada daerah yang sangat tergantung sama transfer pusat. Gitu. Banyak daerah terutama luar Jawa itu hampir semuanya tergantung sama transfer pusat. Nah, kita termasuk daerah yang sehat. Secara APBD kita sehat karena kita punya pendapatan pajak kendaraan bermotor yang tinggi. Kita untungnya terbantu pajak kendaraan bermotor. Kalau tidak ada itu ya kita termasuk daerah yang malah di bawah yang memang menunggu dari pusat gitu, transfer pusat gitu. Kita kan hampir bisa dikatakan termasuk ideal lah. Ideal kita punya pajak yang besar. Nah, ini yang PR kita sebenarnya bagaimana ada pendapatan lain selain pajak kendaraan bermotor. Itu menjadi PR kita. Harusnya ini segera harus dipikirkan. Bapenda harus berpikir mencari solusi lain. Jangan aja cuma dari pajak gitu. Pendapatan lain sebenarnya banyak ya kan. Pajak air permukaan ya kan, dari nanti kalau SDM ada perizinan, ada tambang gitu. Sebenarnya bisa banyak kita menggali potensi dari pendapatan itu sendiri. Kalau kita sih berharap itu, walaupun kita masih dikatakan sehat ya, daerah sehat, tapi harusnya kita lebih gali, gitu. Karena infrastruktur itu nggak bisa berhenti. Karena kalau kayak kemarin 2 tahun kita berhenti, banyak jalan yang sudah awalnya mantap turun lagi kondisinya. Karena misalnya kemarin COVID kita fokus di masalah penanggulangan COVID ya kan, ke dampak masyarakat gitu. Akhirnya anggaran berkurang gitu kan. Akhirnya itu menjadi hambatan kita. Nah, sampai hari ini ya alhamdulillah sih kita masih berapa persen untuk infrastruktur gitu. Masih alhamdulillah gitu, masih fokus di infrastruktur. Tapi sekarang udah normal lagi ya Pak ya? Sudah mulai normal. Lagi ya? Belum normal banget belum. Kalau dulu 1, sekian gitu untuk PUPR, sekarang masih 900. Itu kalau dulu 1,2 lah, kita sekarang masih 900. Perkim juga dulu 1 gitu, sekarang masih 800 gitu. Masih belum maksimal gitu. Tapi udah ada perbaikan. Udah ada mulai perbaikan. Karena bener sih kata Bapak tadi, kalau kita nggak ada pajak gitu Pak ya, kita kan berat Pak. Karena yang saya tahu pajak kendaraan bermotor itu penghasilan terbesar di Provinsi Banten. Bener nggak Pak? Betul. Kita sekarang itu Banten hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor. Dan itu yang terbanyak di mana? Saya lupa tuh di mana. Tangerang Raya. Iya betul. Tangerang Raya gitu. Kita itu banyak itu ditolong Tangerang Raya.
Makanya kalau ada isu Tangerang Raya mau pisah jangan ya. Malah kitanya yang bahaya Pak ya. Takutnya Bantennya kalah saing nanti. Iya betul. Jadi jangan sampai Tangerang Raya pisah Pak ya. Harus terus gabung terus sama Banten. Bahaya itu soalnya. Karena pendapatannya banyakan di sana ya, ini. Betul. Pendapatannya banyakan di sana. Nah, Pak, terkait drainase nih Pak ya. Yang kita tahu lah Pak, drainase. Betul. Meskipun jalannya bagus, tapi kalau drainasenya atau irigasinya itu kurang Pak, itu kan nggak enak dilihat Pak ya. Nggak enak dilihat. Kadang-kadang apalagi jalanan kota Pak. Jalan kota kalau saya lagi jalan-jalan tuh kadang-kadang ada aja yang masih tergenang air, meskipun nggak banjir Pak ya. Masih tergenang air itu. Menurut Bapak tuh seperti apa? Apa sih Pak sebenarnya yang salah Pak? Atau emang masyarakatnya apa gimana gitu Pak? Ya, memang ini harus bersama-sama sebenarnya dalam pembangunan. Masyarakat juga harus ikut berperan aktif karena memang drainase ini kan sering menjadi masalah kan, sumbatan sampahnya. Drainasenya sudah bagus tapi ada masyarakat yang buang sampah misalnya ini. Ini juga menjadi masalah kita. Makanya harusnya memang setelah kita benahin, emang drainase kita itu kan belum tersentral ya, belum semua punya terconnecting lah, belum semuanya. Kadang-kadang ada drainasenya nggak ada pembuangannya. Ini masih menjadi PR kita. Nah ini kita harus mencari solusi bagaimana drainase di salah satu kota itu harus semuanya nyambung dan ada pembuangannya. Ada pembuangannya. Kadang-kadang drainasenya habis dibangun tapi nggak ada pembuangannya. Ya kan banyak yang buntu karena jalannya tanahnya masih tanah masyarakat ya kan, atau buntu karena bangunan. Itu kan kadang-kadang menjadi PR. Itu kalau di meme-meme itu kan ada itu di YouTube itu. Kalau di Indonesia katanya ada drainase depannya bangunan gitu kan, itu buangnya kemana gitu kan gitu. Nah ini kadang-kadang menyebabkan banjir. Gitu. Memang setelah ini saya pengen sih berharap PUPR ya. Setelah ini kita dorong, setelah jalan mantap semua, kita dorong memang membenahi drainase dan irigasi. Ini penting. Irigasi ini selain untuk pertanian ya kan, ini juga untuk bagaimana itu penanggulangan banjir. Gitu, karena ini aliran irigasi kalau lancar semua kan artinya ada saluran dari sungai itu untuk ke irigasi gitu. Nah, sementara kita lihat sekarang itu irigasinya juga banyak yang patah, banyak yang lubang ya kan, banyak yang airnya hilang gitu kan. Nah, ini kan juga nggak bermanfaat gitu. Jadi kita pengennya ke depan setelah jalan ini 2022 ini mudah-mudahan selesai 100%. Amin. Nah, kita masuk ke perebaran sama drainase dan irigasi. Gitu. Sekarang memang nggak terlalu, masih sedikit kecil lah porsinya untuk untuk irigasi terutama masih kecil, tapi drainase sih udah mulai banyak. Udah mulai banyak ya Pak. Banyak. Pak terakhir nih Pak, harapan Bapak nih Pak untuk ke depan terkait pembangunan, perekonomian dan infrastruktur segala macam nih seperti apa Pak terakhir Pak? Iya, memang ini harus bersama-sama. Jadi kabupaten, kota, provinsi dan nasional ini harus bersama-sama. Pembenahan infrastruktur ini tidak bisa dilakukan parsial. Ya kan, kabupaten ngurusin kabupatennya, provinsi ngurusin provinsinya, nasional hanya ngurusin nasional, itu nggak bisa. Yang nasional yang punya kira-kira uangnya lebih harusnya memang segera misalnya mana daerah provinsi yang dinaikkan statusnya. Nah, di kabupaten juga kita banyak juga minta kenaikan status jalan terutama dari Pandeglang, Lebak itu banyak meminta kenaikan status jalan. Itu juga harus segera kita akomodir ketika udah mantap 100%, kita tambah nih ruasnya. Kita tambah ruasnya, kita naikkan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Nah, kita naikkan jadi provinsi. Nah, di Tangerang Raya itu permintaan untuk flyover itu sangat banyak. Sangat banyak. Karena padat Pak sana ya. Nah, padat. Salah satu cara untuk mengurai kepadatan itu, mengurai kemacetan itu ya flyover. Flyover. Kan ada kereta soalnya. Tangsel pusatnya kereta itu. Ya, Tangsel ada di Serpong, ada di Jombang. Itu sudah minta
flyover. Nah ini kan juga nggak bisa sendiri gitu, kita nggak bisa sendiri. Mungkin kita tanahnya dari kita, flyovernya dari pusat, misalnya dari nasional. Itu kita pembiayaannya kita baru mau coba pikirkan, harus dipikirkan ke depan seperti itu. Misalnya di daerah mana tadi ya, Tangerang Raya itu misalnya flyover paling utama hari ini flyover. Tangerang juga gitu, di Kabupaten Tangerang juga butuh flyover karena juga dilewatin rel kereta itu kan pusat kemacetan tuh, pusat kemacetan yang arah Cisauk itu. Cisauk itu macet juga, itu macet parah dari BSD ke Cisauk itu macet parah. Itu juga segera butuh flyover. Nah, Bitung alhamdulillah sih kemungkinan sudah mau dibangun tahun depan, kayaknya udah dibangun. Udah mulai ya. Nah, flyover atau itu juga segera dibangun. Gitu. Kita banyak kalau tipologinya berbeda-beda. Kalau di daerah Banten Utara itu, Tangerang Raya itu lebih kepada tadi karena jasa, jadi kemacetannya luar biasa. Ya ke kendaraannya tadi kan, yang nyumbang kan kendaraan tadi itu, yang bikin macet itu tadi. Itu yang nyumbang itu. Nah, itu harus diselesaikan itu. Kita harus selesaikan flyover itu sehingga nanti akan mengurai kemacetan itu. Nah, di daerah selatan, di daerah Pandeglang, Lebak, itu karena masih butuh perluasan jalan, itu harus segera ditambah itu, yang dinaikin statusnya. Biar provinsi bisa ikut bangun. Nah, ikut bangun lagi nih. Jadi nanti nggak jadi 100% terus gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi semangatnya semangat bersama, maksud saya. Semangatnya semangat bersama. Pembangunan ini harus merata. Gitu. Kalau dulu jangan sampai nanti Lebak, Pandeglang tertinggal terus gitu. Jangan sampai tertinggal terus. Nanti harus sama. Lebak harus maju, Pandeglang harus maju. Insya Allah kalau tolnya itu sudah nyambung, cuma jalan-jalan provinsi yang kabupaten dinaikkan statusnya menjadi provinsi, insya Allah akan maksimal lah. Amin. Nah di kotanya, ini yang penting nih, kota ini harus segera berbenah juga. Kota kemarin Pak Wali juga minta itu ya, sentak BanQ kalau bisa 100 miliar kata Pak Wali. Ini kita kan di kotanya. Sebenarnya kalau secara pembangunan PUPR aja itu kalau kita hitung 1 tahun ini hampir 200-nya itu 200 miliar itu di kota Serang sebenarnya. Cuma jalan provinsi semua kan. Jalan provinsi Cipocok yang kita lagi bangun ini kan. Nah, jalan Cipocok, yang Bogek itu jalan provinsi semua. Nah, itu hampir 200 miliaran itu memang kita fokuskan di kota Serang. Kita pengen wajah kota Serang ini benar-benar wajah yang mencerminkan sebuah kota. Nah, gitu, sebuah kota provinsi, ibu kota provinsi. Jadi gitu. Jadi pembangunan ini harus merata sesuai tipologinya. Sesuai tipologinya. Nah, saya berharap sih masyarakat juga mulai paham. Jadi ada kewenangan kabupaten kota, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan nasional. Ini menjadi penting agar bisa segera ditangani, gitu kan. Jangan sampai salah. Misalnya ngomong, Pak, kemacetan di mana ini? Di jalan mana itu? Yang macet juga itu Trondol. Ya? Nah, Trondol itu kan punya kota itu. Nah, gitu. Ininya ke kita, ke provinsi gitu. Ya kalau selama kita mampu nanti kita coba akan bantu untuk itu. Tapi setidaknya masyarakat harus teredukasi bahwa tahu ada kewenangannya ternyata gitu loh. Ada kewenangannya, ada tahapannya, dan ada prosesnya. Jadi nggak bisa masyarakat hari ini minta langsung ditangani, itu nggak bisa, karena kita punya anggaran, punya mata anggaran. Itulah yang sering kita sampaikan ketika terjun ke masyarakat, seperti itu. Luar biasa. Intinya adalah masyarakat dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus bersinergi. Bersama-sama untuk membangun Banten, khususnya Indonesia ya Pak ya. Betul. Harus bersama-sama. Oke, sahabat Banten Podcast, sekian bincang-bincang bersama Bapak Muhammad Nurkholis, STHI, Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Sampai bertemu lagi di episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.